Mereka tadi menyatakan dukung mereka dalam doa senantiasa. Tapi dalam kehadiran acara sukacita ini pun kita rasa sepertinya kita rasa sedih. Karena orang tua kekasih kandungnya mau menyaksikan, melihat dan menyaksikan secara dekat, tetapi hanya cuma telinga saja yang mendengar suara mereka. Mata orang tua kekasih tak bisa memandang kehidupan dan kehadiran mereka saat ini. Tapi kita bersyukur bahwa itulah kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa terjadi pada orang yang murah hati. Ako na kan baru tu kau. Ah. Kawapir dulu. Ada mau mas nyala kulit no. Lalu udah HP udah dunia bagus. Batak tu di api rapi wiri. Ini orang menyanyi ke baju. Ya, ini orang ibadat buat ini apa ibu gamit ke baju. Ibu masih omong sapinya sebayar. Itu mah dia menyanyi. Baju tuh orang pakai dulu. Suara punya tenaga tidak ada. Itu yang segini kata tidak tahu dan tidak. Buat turun orang bilang begitu, kita dengar nah ada orang yang no, tiga lagu tahu biasa begitu. Saya derut kasih bang kita nih saja. Mau tinggi, sampai masa
Tidak lagu yang biasa begitu. Ambit na sandal na. Orang daripada banyak orang. Sudah sekali menjepit. Ini di motor kamera itu baru kamera ini. Acok, acak, lotor di bahasa sabe. Ini Seminar pasti diangkat filosofi dan studio sabit sama itu mah mai do hoto kano putar balik ada banihar ho kano nama bicara orang kita narasumber mana kasih datang jadi bukan tapi itu juga tidak pernah pada saya itu orang cuma karena pekerjaan rumah yang
Pendeta bersama dengan keluarga atau suami yang kami hormati, Bapak, Ibu, orang-orang tua, semua keluarga, bersaudara semua yang dikasihi Tuhan. Pada
pada tempat yang pertama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaan, atas tuntunannya, maka semua yang kita pikirkan, semua yang kita katakan dan kita buat hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan pada kesempatan ini, jelang petang ini, di mana kita semua telah hadir, dan sebelum kita hadir, tentu maksud dan persekutuan kita ini terlebih dahulu dari masing-masing kita sudah memahami. Namun masih ada kejelasan-kejelasan yang harus disampaikan. Karena itu pada petang ini kita semua ada di sini untuk hadir dalam sebuah acara, yakni acara syukuran untuk keluarga ini, bahkan untuk anak kekasih kita, adik kita, saudara kita yang kemarin dia keluar dari ini rumah, pergi dengan sendiri, namun dia telah kembali dengan istri dan anaknya. Itu adalah anugerah. Karena itu dalam acara syukuran yang kita buat secara bersama-sama di petang ini, pada tempat yang pertama kami memberikan waktu dan tempat untuk anak kita, adik kita, untuk menyampaikan kata hati dan sekaligus maksud yang ada dia sampaikan untuk kita sekalian. Dan setelah itu kita masuk pada kata sapaan selamat datang dan lain sebagainya atas nama kita semua, orang tua kita, Bapak Ande. Setelah itu kita masuk dalam doa. Dengan rentetan acara demikian, maka kita langsung saja pada acara yang pertama kami berikan tempat dan waktu untuk adik dan anak. Ibu Pendeta dan yang terhormat Bapak, Mama, saudara-saudari. Biasanya saya ke sini pulang cuti itu sendiri, tapi untuk akhir tahun 2021 saya datang, kami bertiga, saya bersama istri dan juga anak. Istri saya namanya Kunti Anggun Pratama, asli Solo. Biasanya orang bilang Wong Solo, Putri Solo. Nah, ini istri saya. Dan anak saya, anak pertama, namanya Mikaela Alora Hoin. Jadi kami bertiga ke Alor. Tujuan kami ke sini untuk minta doa restu. Kami ke sini sudah bertiga, jadi kami datang ini untuk perkenalkan diri kepada mungkin sedikit sapaan ataupun sambutan dari saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih. Selamat datang untuk Bapak dan Ibu yang barusan sampai, dan kita lanjut dengan acara yang sementara berjalan. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu atas nama kita semua, saudara semua, kami berikan waktu kepada orang tua kita, Bapak Ande, untuk menyampaikan hal-hal menyangkut dengan persekutuan kita di petang ini. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pendeta bersama suami dan Tuan Majelis yang berkesempatan hadir di tenda sukacita ini. Yang terhormat semua rumpun keluarga, baik jauh atau dekat. Karena itu kehadiran kita ini, mereka tadi menyatakan dukung mereka dalam doa senantiasa. Tapi dalam kehadiran acara sukacita ini pun kita rasa sepertinya kita rasa sedih. Karena orang tua kekasih kandungnya mau menyaksikan, melihat dan menyaksikan secara dekat, tapi hanya cuma telinga saja yang mendengar suara mereka. Mata orang tua kekasih tak bisa memandang kehidupan
kehidupan dan kehadiran mereka saat ini. Tapi kita bersyukur bahwa itulah kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa terjadi pada orang yang murah hati. Karena itu kehadiran Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin dalam pertemuan pengucapan syukur ini kami tidak punya apa-apa. Mungkin sebentar dalam TV mereka akan sediakan. Itulah kehidupan kami. Tapi ketika merasa tidak puas, tapi itulah yang bisa kami sediakan. Dan kehadiran mungkin kami menyapa dan memanggil tidak menyentuh hati sanubari saudara sekalian, tetapi itulah yang bisa kami sampaikan. Kalau yang salah diawali dari ini kami diminta pertolongan. Tapi yang baik di mata Tuhan, mari kita semua mensyukuri itu menjadi kepujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan atas nama keluarga Roy Cahada Marok. Sekembalinya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera Allah terus menaungi kita semua. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Airas, Mama Kunti, anak kekasih, bahkan kita semua yang bersyukur bersama dengan Gai Uka dan Nenek Omi, kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah syukur saat ini. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari kita sedia hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji-puji namamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang kasih dan setianya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap saat dan waktu. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Hoin, bersama dengan Bapak Eras, bersama dengan istri dan anak kekasih. Kami ada dalam persekutuan bersama. Kami mengagungkan kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, atas segala perkara ajaib yang Tuhan buat di tengah-tengah keluarga Hoin. Lebih khusus Bapak Eras bersama dengan keluarga. Untuk itu kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah saat ini, memberkati setiap kami, agar biarlah ibadah ini boleh terjadi dan berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kami sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus. Amin. Kami memuji kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, sebab kami yakini Engkau Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Bersama dengan Bapak Eras dan keluarga, kami ingin menghayati kasih dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Sampai dengan detik ini Tuhan, mereka meyakini sungguh bahwa karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang sungguh indah dan nyata, maka ada ungkapan syukur yang tulus yang dinaikkan oleh keluarga saat ini. Di balik ungkapan syukur saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar biarlah oleh campur tangan Roh-Mu yang kudus, firman Tuhan kami mengerti, kami pahami dengan baik. Lebih daripada itu kami lakukan dalam waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mari ya Bapa, pusatkan perhatian kami pada kebenaran firman-Mu. Dan Engkau Allah sendiri yang mau berfirman melalui bibir mulut hamba-Mu, karena sesungguhnya kami telah siap hati kami untuk merenungkannya. Demi Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Itu adalah sesuatu yang baik, yang bisa mendatangkan kepuasan bagi kita, yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada ilustrasi tentang tiga sahabat baik yang terjebak di satu pulau yang terpencil. Mereka terdampar akibat perahu yang mereka
Naiki itu dihempas ombak lautan sehingga mereka harus terdampar di satu pulau terpencil. Jadi singkat cerita, 3 orang sahabat ini mereka ketemu satu benda yang mirip lampu Aladin. Kemudian mereka pun punya niat hati untuk membersihkan benda tersebut, tetapi kemudian keluar jin. Kemudian Bapak Mama Saudaraku, jin itu berkata kepada 3 orang itu supaya mereka bisa minta satu hal, masing-masing orang satu hal. Orang pertama dia minta, saya mau kembali ke saya punya rumah. Karena saya punya rumah itu, saya orang tua kaya raya. Saya punya banyak harta, oleh karena itu saya harus kelola saya punya kekayaan orang tua. Ketika dia minta demikian, maka tiba-tiba dia menghilang. Orang kedua dia minta, saya mau pulang rumah karena saya punya tunangan sementara menanti dan saya siap untuk menikah, kami siap untuk menikah. Ketika dia katakan demikian, maka orang kedua hilang. Sampailah pada orang yang ketiga. Orang ketiga ini karena dia yatim piatu, dia hidup sendiri, dia sering buntung dalam dia punya hidup. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi, yang dia punya hanya dia punya 2 sahabat yang baik hati. Maka dia minta kepada jin supaya kalau bisa dia punya sahabat itu kembali bersama dia dan mereka kembali, mereka terus menjalani kehidupan bersama sebagai sahabat. Dan seketika itu juga dua sahabat itu kembali, dan singkat cerita mereka tetap berada di tempat terpencil, di pulau terpencil tersebut. Jadi Bapak Mama Saudaraku, setiap kita bebas untuk memilih. Ketika kita dikasih kesempatan untuk menentukan pilihan, pasti masing-masing kita akan menentukan yang terbaik bagi dia. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini juga dikisahkan kepada kita bahwa di tengah kehidupan bangsa Israel muncul seorang sosok raja yang baru. Dia adalah Salomo. Dia bertekad untuk menjalani ketetapan-ketetapan yang diajarkan ayahnya, yaitu Daud. Dia bertekad untuk dalam hidupnya dia harus beriman kepada Tuhan, dia harus mengasihi Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Era sekeluarga itu ada dalam kontrol dan pengawasan Tuhan sendiri. Bahkan dalam perjalanan kehidupan mereka selanjutnya, ketika hamba-Mu mengangkat tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang abdi negara, bahkan Mama Kunti dalam tugas dan pelayanannya di tempat di mana hamba-Mu berkarya, Tuhan akan terus menuntun, menyertai. Janji pemeliharaan Allah akan terus dinyatakan dalam kehidupan keluarga ini. Akan lewat berkat yang Tuhan titipkan di pangkuan mereka, Tuhan Yesus menuntun, menyertai, memberkati tumbuh kembangnya. Agar biarlah ya Tuhan, di sepanjang hidup, dalam setiap langkah perjalanan kehidupan keluarga ini, Tuhan bersama dengan mereka. Mereka terus merasakan kasih dan pemeliharaan Allah nyata, dan mereka terus mengagungkan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Engkau jauhkan mereka dari segala kesia-siaan, dari segala yang jahat. Biarlah ya Tuhan, mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Apa yang mereka hasilkan di balik setiap tugas dan tanggung jawab mereka, biarlah hanya untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Berkati di sepanjang perjalanan kehidupan mereka ya Bapa. Kasih, sukacita, damai sejahtera Allah terus melingkupi mereka. Hari-hari hidup yang mereka jalani, yang mereka lewati, biarlah senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kekasih kami. Janji Tuhan nyata bagi Bayoka dan juga Nenek Omi. Mereka boleh menikmati berkat Tuhan, sukacita yang dari Tuhan di masa tua mereka. Sekalipun Bayoka dalam kondisi fisiknya yang tidak mampu melihat lagi, namun dia merasakan sungguh bahwa kasih Allah nyata dalam kehidupannya ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan kedua orang tua kekasih kami. Biarlah ini terus menjadi kesaksian yang hidup dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kasih dan setianya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap saat dan waktu. Dan terus memberkati kedua orang tua kekasih dalam masa hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, semua kami yang dapat hadir dalam dan menikmati, biarlah Tuhan Yesus menyertai memberkati kami.
Tuhan Yesus sendiri yang mau sempurnakan syukur kami ya Bapa. Dan lebih daripada itu syukur yang tulus mampukan kami untuk kami nyatakan lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami yang benar-benar mendatangkan hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Ya, kami minta Ibu Pendeta dengan orang-orang tua untuk berjabat tangan. Setelah itu, saudara keluarga orang tua yang lain kita menyusul, kita mengikuti jabat tangan. Setelah itu kita duduk kembali. Kita di tempat masing-masing dan kita masuk dalam doa makan. Dipersilakan. Ya, jadi baik yang di samping timur barat di belakang, kita ada di belakang. Setelah kita berjabat tangan sama-sama memberi ucapan selamat bertugas. Setelah itu kita kembali duduk. Ya, jadi kita setelah berjabat tangan kita semua ada di tempat kita. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di surga, oleh karena atas kasih-Mu yang sebenar dalam kehidupan kami. Maka kami di sini kami selalu ada, dan sebagaimana kami ada di Bapa di surga dalam kebersamaan kami di Tuhan. Kami ada di sini oleh karena ada maksud
kami telah selenggarakan secara bersama dari awal hingga akhir. Ini sudah tiba saatnya untuk ada dalam kebersamaan lewat makan selidangan. Namun sebelum itu, sebelum kami sampai, kami mohon kepada sebenarnya begitu. Itu kampung sampai dulu. Dan kita lagi ya, Oke baik teman-teman, ini baru acara syukuran dan ini kami keluarga itu ada yang muslim dan ada juga yang Kristen. Jadi ini keluarga muslim, tempat makannya memang sederhana tetapi dibagi dua tempat. Jadi ini keluarga dari muslim dan untuk keluarga yang Nasrani itu di rumah bagian sana. Jadi kita ke sana untuk lihat. Jadi ini untuk keluarga yang Nasrani itu tempat makannya beda tempat, yaitu di rumah ini. Nah, inilah kerukunan kami antar umat beragama. Memang kami berbeda keyakinan, namun kami dari satu kakek kandung, sehingga untuk di daerah kami itu tidak ada perbedaan. Kalau antriannya sudah hilang. Ini untuk yang keluarga Nasrani. Jadi karena ada masak daging wam, kalau di sebelah itu tempat yang tadi juga. Keluarga ini sudah. Ibu silakan makan. Bapak nuhun. Ya. Ini mau makan. Kakak yang pertahanan belakang ini namanya Bang Jack ini. Aduh, ini komandan lewat. Ini komandan luar biasa. Ibu. Ini nono kok jadi buat mungkin. Mama nuhun silakan. Ini untuk keluarga yang muslim. Jadi untuk lauknya itu daging kambing itu. Kita ada angkat-angkat di Ini komandan 3 jaman. Pokoknya bapak ini bapak 1000 dia punya. Adik-adik yang mahasiswa di kampung dari setiap daerah dan juga dari kampus yang berbeda. Jadi yang mereka juga datang untuk ikut merayakan ucapan syukur. Ya udah.